Kita harus samperin dia. Kalau lo maksa terus sekarang, dia bisa kabur lagi. Lu malah sabotase acara anak kandung lu sendiri. Apa? Kalau lagi gue harus percaya sama siapa? Bapak mantan detektif. Halo guys, kita bahas trailer episode 539. Akila harus kembali menghadapi dua fakta mengejutkan sekaligus. Entah apa yang sedang merasukin Pak Budi ya, sampai beliau nekat membahas topik sepenting itu lewat telepon dengan suara yang cukup keras. Padahal Akila dan Adit masih aja di sekitaran sana. Sepertinya sih sejak tadi Pak Budi memang udah kepikiran terus karena melihat kondisi Akila yang masih kacau. Ya walaupun secara fisik Akila baik-baik aja, bahkan emosinya mulai kembali ke sifat aslinya yang suka asbun, ngegas dan hobi ngeledek Adit. Namun tetap aja terlihat jelas hati Akila sebenarnya masih sangat berantakan. Jelas terlihat Akila masih sangat kecewa pada keluarganya, pada orang-orang terdekatnya, bahkan masih bersikeras nggak mau ketemu siapapun, saking pengen menjauh dari semuanya. Sampai Akila kabur dan minta izin buat menginap di sekolah. Jelas di mata Pak Budi semua kekacauan berawal dari keegoisan Angelica. Pas banget di saat tersebut Angelica menelpon Pak Budi dengan nada yang sangat panik buat mempertanyakan ada apa dengan anak-anaknya. Alhasil Pak Budi tanpa sadar meluapkan semua rasa kesalnya dengan nada penuh emosi. Dan tanpa sengaja Akila serta Adit mendengar semuanya kalau ternyata Angelica adalah dalang di balik sabotase di hari itu. Spontan dong Akila langsung bertanya apa maksud ucapan yang baru aja ia dengar. Sedangkan di kepala Adit muncul pertanyaan lain yang gak kalah mengganggunya. Kenapa Pak Budi terdengar begitu akrab dengan mamanya? Karena emang guys selama ini hubungan persahabatan antara Angelica dan Pak Budi memang sengaja disembunyikan bahkan dari Adit sendiri. Harusnya sih kalimat dari Pak Budi tadi bisa langsung menghubungkan ke banyak potongan kejadian tentang flash disk yang malah menampilkan aib perusahaan papa angkatnya Akila. Juga tuduhan Om Leon yang sempat bilang ke Adit kalau Angelica memang sengaja ingin mempermalukan keluarga angkat Akila. Masalahnya guys, Akila masih berada di fase penolakan dan kecewa. Jadi walaupun ingatannya mulai kembali, masih banyak hal yang belum benar-benar tersambung di pikirannya. Yang jelas rasa bingung dan kecewa makin bertambah saat melihat reaksi Pak Budi yang langsung terbata-bata karena panik. Apalagi sambungan telepon Pak Budi kan masih aktif dan di ujung sana Angelica jelas ikut terdiam pucat mendengar suara Akila. Nah di momen itu Akila seperti sadar kalau dirinya gak akan mendapatkan jawaban yang benar-benar ingin ia dengar. Bisa jadi penjelasan yang keluar justru akan lebih menyakitkan, atau malah cuma bantahannya mencoba meralat semuanya. Jadi daripada makin kecewa, Akila memilih langsung pergi keluar gedung itu. Rencana untuk menginap di sekolah pun buyar begitu aja. Selain karena merasa makin tertekan setelah tahu Pak Budi ternyata juga bagian dari orang-orang yang menyembunyikan fakta itu, juga Akila gak mau dong Angelica sampai tahu lokasi keberadaan mereka. Dan tentu aja Adit langsung ikut mengejar Akila yang kini kembali berjalan tanpa arah tujuan yang jelas. Namun sebelum mereka benar-benar melewati gerbang sekolah, Pak Budi buru-buru menyusul. Disitulah guys akhirnya muncul kejujuran lain yang jauh lebih mengejutkan. Kalau dulunya Pak Budi ternyata pernah bekerja sebagai detektif. Bisa jadi ya belasan tahun silam Angelica memperkerjakan Pak Budi untuk mencari keberadaan Leon, Lydia dan Akila. Tapi waktu berlalu, mungkin karena gagal menjalankan tugasnya, Pak Budi akhirnya banting setir menjadi guru olahraga sesuai hobinya. Yang jelas info lainnya, Pak Budi mau nggak mau nih menyebutkan nama Harry sebagai orang yang juga memintanya merahasiakan identitas Akila dari Angelica dengan alasan dan tujuan yang masih sulit dijelaskan. Sepertinya Pak Budi nggak akan langsung mau membuka rahasia penting lainnya saat itu juga kan guys, termasuk soal strategi Harry yang membuat Angelica membeli perusahaan mayang yang udah dilelang. Juga Pak Budi jelas nggak akan sepolos itu untuk langsung membongkar kalau Angelica bekerja sama dengan Vindo, papanya View, atau tentang dugaan kelicikan mayang yang menyuruh Pak Tono berbohong. Intinya tuh ya masih ada banyak fakta lain yang belum terbongkar dan Akila harus benar-benar menguatkan mentalnya untuk menghadapi semuanya nanti. Bahkan hanya dari dua fakta itu aja guys, Akila udah merasa nggak sanggup lagi. Pada akhirnya Akila benar-benar memilih pergi dari sana bersama Adit, meninggalkan Pak Budi yang merasa sangat bersalah sekaligus kesal ke Angelica yang buat situasi makin ribet. Ya selanjutnya kakak beradik angkat ini berakhir seperti anak hilang, duduk diam di bawah pohon pinggir jalan tanpa tujuan yang jelas. Beberapa kali nih Adit membujuk Akila supaya pulang aja, namun semuanya langsung ditolak oleh Akila mentah-mentah. Akila masih terlalu marah dan mungkin juga gengsi dong ya kalau harus tiba-tiba pulang sendiri setelah semua yang terjadi. Bagusnya sih masih ada Adit di sampingnya guys. Buat Akila keberadaan Adit jadi satu-satunya hal yang bikin dirinya tetap waras di malam itu, karena seenggaknya mereka bisa saling curhat, mungkin sekalian bisa nangis bareng, sesekali diselingin ngomelin kehidupan yang membingungkan. Kenapa orang lain lebih tahu hidup mereka daripada mereka sendiri.
Padahal nih masalahnya ya, sebelumnya Pak Budi sempat menelpon Pak Hari buat menjelaskan soal permintaan izin dari Akila dan Adit. Tentu aja Pak Hari memilih mengiyakan karena seenggaknya sekolah masih jadi tempat yang jauh lebih aman daripada membiarkan dua anak itu pergi ke tempat yang gak jelas, apalagi sampai di malam hari. Namun demi memastikan keadaan mereka baik-baik aja, sekaligus siapa tahu aja masih ada solusi lain dan mungkin bisa jadi tempat bersandar untuk dua remaja yang lagi kehilangan arah, akhirnya Pak Hari, Bu Andita dan Bu Anita memutuskan ikut datang ke sekolah. Sayangnya saat mereka sampai nanti situasinya ternyata udah berubah ya. Mungkin Pak Budi masih ada di sana duduk dengan wajah lesu sambil menyesali emosinya sendiri. Dan entahlah guys alasan apa dari Pak Budi menjelaskan kenapa Akila dan Adit membatalkan rencana ingin menginap di sana. Sementara itu sesuai dugaan sebelumnya, ternyata Adit bukan hanya mengirimkan pesan ke Dava yang langsung di forward ke semua teman-teman, namun juga Adit mengirimkan kabar lewat chat ke Mohan dan Fatah. Pastinya Mohan langsung memberitahukan Raisa dan Zara dong. Mereka justru memilih memberi ruang untuk Akila menenangkan diri dulu. Seenggaknya mereka sudah tahu Akila ada di mana dan bersama siapa. Lagi pula guys, mental Raisa dan Zara juga belum benar-benar kuat untuk terus menerima kemarahan Akila atas hal yang sebenarnya bukan hak mereka untuk membocorkannya. Bahkan ya Raisa sendiri pernah menyesal kenapa waktu itu harus mencuri dengar pembicaraan Harry, Fatah dan Zara soal orang tua kandung Akila, karena menyimpan rahasia itu rasanya seperti memegang buah si malakama. Kalau tetap diam dan pura-pura nggak tahu apa-apa, mereka malah dianggap salah seperti sekarang. Tapi kalau misalnya dulu mereka tiba-tiba memberitahukan Akila tanpa diminta penjelasan apapun, itu juga jelas jauh lebih salah. Di sisi lain, kondisi Fatah sebenarnya udah sedikit membaik setelah sempat pingsan tanpa sadar. Fatah jadi sekalian tertidur dan tubuhnya lumayan kembali segar karena juga udah makan. Maka begitu tahu Akila ada di sekolah, spontan Fatah langsung kepikiran buat nyusul. Tanpa sadar sampai sekarang guys, Fatah masih selalu merasa Akila adalah bagian dari tanggung jawabnya. Buat Fatah seakan kata mantan cuma sebatas status, karena kenyataannya di dalam hati Fatah Akila masih jadi salah satu bagian penting dalam hidupnya. Makanya Fatah seperti punya keyakinan kalau masih bisa membujuk Akila buat pulang ke rumah, atau seenggaknya mengajak Akila menginap di rumahnya. Bahkan kalaupun nantinya Akila tetap mau begadang di sekolah, Fatah akan rela nemenin di sana semalaman. Sayangnya semua keinginan daftar panjang itu harus tertahan oleh Ole guys. Ole nggak mau dong keputusan Fatah malah memperburuk kondisi Fatah sendiri yang sebenarnya masih cukup lemah. Belum lagi mereka semua udah melihat sendiri ya betapa tegasnya permintaan Akila yang ingin dibiarkan sendiri dulu. Ole khawatir kalau Akila melihat Fatah datang, yang ada Akila malah buru-buru pergi menjauh lagi. Menurut Ole yang paling penting kan sekarang mereka udah tahu Akila ada di mana dan bersama siapa. Sementara itu beberapa teman sembilan ilmu nih kepikiran buat nyusul ke sekolah demi nemenin Akila dan Adit. Yang berangkat cuma geng gaspol dan Chaos ditambah Vania sama Hana. Untuk sementara konflik perasaan antara Vania, Dava dan Diva kayaknya sedikit dikesampingkan dulu. Apalagi Vania sebelumnya udah sempat dapat wejangan dari Cantika supaya nggak terlalu tenggelam mikirin hubungan mereka bertiga. Namun lagi-lagi drama keegoisan Vio masih terus berlanjut guys. Yang selalu paling kena pengaruhnya jelas William. Sebagai pacar, William seolah harus selalu nurut sama semua kemauan Vio, bahkan sampai seperti dicuci otak supaya nggak ikutan sibuk peduli, apalagi ikut campur soal urusan Akila. Di kepala Vio yang paling penting sekarang cuma tanggung jawab dan profesionalitas. Padahal ya kejadian yang menimpa Akila kan baru semingguan. Selama itu yang paling sibuk ngurusin semuanya kan malah cuman Fatah. Lagi pula sebagai CEO harusnya Fatah juga bisa cukup lah menerima laporan soal zona pakat via telepon. Harry pun yang tugasnya menjaga sistem sebenarnya bisa memantau lewat telepon. Bahkan Zara baru aja siang tadi punya kesempatan repot ngurusin Akila. Namun empati Vio seolah perlahan menghilang, sampai-sampai Vio jadi begitu kesel hanya melihat teman-temannya masih sibuk peduli sama Akila. Kemarahannya makin meledak waktu sampai di rumah Cantika dan malah melihat Cantika udah siap pergi bareng Kiara buat nyusul ke sekolah. Padahal guys, Vio sendiri cuma numpang di sana, tapi sikap Vio seolah paling berhak marah dan ngatur semua orang supaya mengikutin cara pikirnya. Asli ya, untuk saat ini gelar karakter paling nyebelin kayaknya emang masih dipegang Vio.